Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada kawan-kawan yang menyimak sambungan pelajaran kitab kita pada beberapa minggu yang lalu daripada Kitabul Adab ini, halaman 313 nomor 6. Ini masih membahas tentang adab-adab tatkala bekerja. Qala mu'allif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam daripada adab-adab tatkala bekerja adalah tidak bertransaksi setelah masuknya waktu duhur pada hari Jumat. Karena hukum mengadakan akad jual beli setelah adzan pertama pada hari Jumat adalah makruh. Adapun jika setelah adzan kedua, maka hukumnya adalah haram. Nah, ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi mereka-mereka yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Kaum laki-laki yang mereka ini berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, ini harap diperhatikan masalah transaksi pada hari Jumat. Khusus pada hari Jumat ini tolong diperhatikan. Kenapa? Jangan mengadakan transaksi jual beli ketika hari Jumat pada adzan yang pertama. Kalau mereka mengadakan transaksi jual beli pada adzan pertama pada hari Jumat, itu hukumnya adalah makruh. Adapun setelah adzan yang kedua, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Ini bagi mereka-mereka yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Adapun misalnya para perempuan, ya, perempuan tidak wajib Jumat, tapi seandainya ada, ya, seandainya ada perempuan dia sholat Jumat di tempat yang terpisah, di tempat tersendiri, tidak bercampur dengan laki-laki, dia sholat Jumat di sana dan aman daripada fitnah, maka sholat duhurnya gugur. Ya, cukup sudah bagi dia, tidak perlu melaksanakan sholat duhur lagi. Jikalau ada, ya. Tapi kalau tidak ya sudah sholat duhur saja. Nah, bagi perempuan karena mereka tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat, maka bagi mereka tidak masalah. Misalnya sama-sama perempuan jual dan beli tidak masalah. Ini yang menjadi yang dituntut di sini adalah orang-orang yang berkewajiban melaksanakan daripada sholat Jumat. Jadi transaksi pada adzan pertama hukumnya adalah makruh, dan adapun pada adzan yang kedua maka hukumnya adalah haram. Yang ketujuh, di antara adab-adab ketika bekerja, tidak diperbolehkan bagi seorang penjual untuk menimbun makanan pokok yang masih diperlukan oleh penduduk kotanya dan menjualnya tatkala terjadi kenaikan harga pada makanan pokok tersebut. Ya, ini sering terjadi. Ya, banyak terjadi masalah seperti ini. Seorang pedagang, seorang penjual, mereka ini menimbun, menyembunyikan, menyimpan makanan-makanan pokok yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga terjadi kelangkaan barang di tengah-tengah masyarakat. Padahal masyarakat saat itu memerlukan
barangnya ada tapi disimpan sama dia. Apa tujuannya? Nanti ketika barang langka, dia sendiri yang punya barangnya, lalu dia jual dengan harga yang seenaknya. Contohnya apa? Kelangkaan. Ini bukan hanya makanan pokok saja, termasuk barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat. Seperti apa? Gas misalnya. Ya, gas langka. Padahal nggak langka ada, tapi disimpan, disembunyikan dengan tujuan nanti supaya mendapat untung yang banyak. Atau apa? Beras langka. Padahal Indonesia ini termasuk ya punya sawah yang banyak, bisa langka. Ada disimpan, tapi nanti ketika sudah langka dijual dengan tujuan mendapatkan untung yang banyak. Minyak goreng ya langka, padahal banyak disimpan di gudang, disembunyikan. Nanti ketika minyaknya sudah kosong, dia yang jual dengan mengharapkan untung yang banyak. Atau misalnya apa lagi? Ya walhasil barang-barang yang menjadi keperluan masyarakat ini disimpan dengan sengaja. Ini tidak boleh hukumnya. Ya. Justru kita sebagai pedagang kalau bisa malah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin membeli. Kadang-kadang kita heran. Ya, kadang-kadang kita heran Indonesia ini sumber kekayaannya alam tuh banyak. Ya, ini itu banyak. Tapi kok subhanallah barangnya tidak ada. Ya, barangnya langka, barangnya tidak ada, barangnya habis, bukan habis disimpan. Ya, bukan habis tapi disimpan. Ditimbun ya. Nah, ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ihtakara 'alal muslimina ta'amahum." Barang siapa yang dia menimbun atas kaum muslimin makanan-makanan mereka, darabahullahu bil judami wal iflas. Allah akan mengadab mereka. Allah akan menyiksa, mengadab mereka dengan bil judam. Judam ini penyakit lepra. Wal iflas, dan kemiskinan. Lihat, orang-orang yang suka nanti menimbun daripada makanan-makanan yang sangat diperlukan atau barang-barang lain yang sangat diperlukan masyarakat, dengan tujuannya dia ini ingin mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, nanti Allah akan adab mereka dengan lepra dan juga akan kemiskinan atau kefakiran. Bahkan juga waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ihtakara fahuwa khati'un." Barang siapa yang menimbun maka dia bersalah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ihtakara ta'aman arba'ina lailatan faqad bari'a minallahi wa bari'allahu minhu." Ya, barang siapa yang menimbun makanan, barang siapa menimbun makanan selama 40 malam, ya, ini maka dia telah lepas dari jaminan Allah dan Allah pun telah lepas daripadanya. Jadi jangan sekali-kali kita ini menyulitkan daripada kaum muslimin. Kadang-kadang kaum muslimin ini sudah sulit, ya, sudah menderita. Jangan kita tambah lagi penderitaan mereka, jangan kita tambah lagi kesulitan mereka dengan cara-cara seperti ini. Ya. Kalau memang ada barangnya, keluarkan saja, ya, keluarkan saja. Kasih kemudahan kepada mereka. Orang yang insya Allah dia ini selalu memudahkan kaum muslimin, ya, dia selalu mempermudah kaum muslimin, baik keluarganya, temannya, tetangganya, atau siapapun dia, selalu dia mudahkan. Maka insya Allah Allah pun juga akan memudahkan urusannya dia. Tapi sebaliknya, dia selalu mempersulit kaum muslimin. Apa-apa dipersulit, lihat nanti Allah akan mempersulit dia nanti, entah di dunia ataupun di akhirat, lebih-lebih di akhirat lagi. Nah, kemudian yang ke-8, di antara adab-adab ketika bekerja apa? Tidak menipu pembeli dari segi kualitas barang dan harganya. Jadi jangan sekali-kali seorang penjual ini menipu pembeli dari segi kualitas barang yang dia jual atau harga yang dia tawarkan. Artinya sudahlah, ketika seseorang ini menjual sesuatu apa adanya, kalau memang
kualitas barangnya ini rendah, ya kita bilang terus terang sama pembeli tersebut bahwasanya kualitasnya seperti ini. Harganya pun juga begitu. Jangan kita menipu, kualitasnya rendah tapi kita jual dengan harga yang sangat tinggi, jangan. Kesian. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, kata Nabi, maka dia bukan termasuk daripada golongan-golongan kami. Kemudian juga yang ke-9, tidak menjual barang-barang yang diharamkan oleh syariat. Silahkan, mau berdagang, mau usaha silahkan. Tapi jangan usaha, jangan berdagang, jangan menjual sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Apa contohnya? Homer, ya. Jual arak, jual minum-minuman keras, jual sesuatu yang memabukkan, menjual sesuatu yang dapat merusak daripada otak dan lain sebagainya. Jangan. Masih banyak usaha-usaha yang halal, masih banyak barang-barang yang bisa dijual, yang bisa mendatangkan keuntungan dengan cara yang halal. Jadi jangan menjual barang-barang yang diharamkan oleh syariat. Nah, bagaimana dia mendapatkan berkah? Bagaimana dia mendapatkan berkah daripada Allah kalau yang dia jual ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat? Ya, dia menjual sesuatu yang haram, barangnya haram. Hasilnya dia kasih makan kepada istrinya. Hasilnya dia kasih makan kepada anaknya. Hasilnya dia makan untuk dirinya dan keluarga. Ya, ini berbahaya. Ya. Apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Kullu lahmin nabata min suhtin, setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih utama bagi dia. Jadi jangan sampai, apalagi seorang suami yang mereka ini mencari nafkah, menghidupi keluarganya, menghidupi anak dan istrinya, jangan sampai mereka ini dikasih makan daripada sesuatu yang haram. Usahakan yang masuk kepada dirinya, yang masuk ke dalam istri dan anak-anaknya ini berupa sesuatu yang halal. Ya, sesuatu yang halal. Bagaimana kalau sudah yang haram-haram ini masuk ke dalam tubuhnya, yang haram-haram ini sudah terbiasa tumbuh menjadi darah dagingnya? Jangan heran kalau dia punya doa ini tidak diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena termasuk di antara syarat orang mau qabul doanya, syarat orang kalau mau doanya diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sumber makanannya, sumber minumannya, sumber pakaiannya ini harus berasal dari yang halal atau yang baik-baik. Jadi jangan heran kenapa kok doa kita ini tidak dikabul-kabulkan sama Allah. Periksa makanan yang kita makan, periksa sumber rezeki yang kita dapatkan, dari mana hasilnya, halal apa haram. Makanan yang kita makan halal apa haram, minuman yang kita minum halal apa haram, pakaian yang kita pakai, jangan-jangan dari harga 200.000 ada 20.000 yang kita dapatkan ini berasal dari yang haram. Hati-hati. Jadi jangan menjual barang-barang yang diharamkan oleh syariat. Kemudian yang ke-10, tidak mengadakan transaksi jual beli di dalam masjid. Jangan jadikan masjid tempat transaksi jual beli. Kenapa? Karena masjid merupakan tempat ibadah, bukan tempat untuk jual beli. Ya. Kalau mau di luarnya, di luar masjid, jangan di dalam masjid. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahullahu tijarataka." Ai la ja'alallahu tijarataka data ribhin wa naf'in. Ya. Jadi apabila kalian ini melihat seseorang sedang berjualan atau membeli sesuatu di dalam masjid, maka apa? Katakan kepada mereka yang melakukan transaksi di dalam masjid, apa? La arbahullahu tijarataka. Allah tidak akan memberikan keuntungan pada barang dagangan. Kenapa? Kita menghormati masjid,
kita memuliakan masjid, kita menjaga kemuliaan masjid tersebut yang seharusnya masjid ini digunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat, ya, untuk berzikir, baca Quran di situ, menuntut ilmu di situ, ya, bukan untuk jual beli. Karena sempat-sempatnya Jumatan jualan pulsa di dalam masjid. Bahkan nggak pulsa saja, tiket, ya, jualan tiket dalam masjid. Nah, lagi promo, waktunya tinggal 5 menit, beli nggak dalam masjid. Allah nggak akan memberikan keuntungan kepadamu. Doakan seperti itu. Kenapa? Dia tidak menghormati daripada kemuliaan masjid itu sendiri. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya, di antara adab tatkala bekerja itu apa? Wajib bagi seseorang yang akan mengadakan akad jual beli untuk mempelajari ilmu yang berhubungan dengan akad jual beli sebelum bertransaksi. Penting. Orang mau dagang, mau jual, mau beli, paling tidak dia mengetahui, ya, hal-hal yang berkaitan dengan jual beli tersebut sebelum dia bertransaksi. Apalagi kalau kita melihat di zaman sekarang ini banyak transaksi yang itu fasid, rusak, ya. Banyak transaksi yang sudah menyalahi daripada aturan-aturan dalam Islam. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beliau berkata, "Manit tajara qabla an yatafaqaha irtatama fir riba, summa irtatama." Artinya barang siapa yang melakukan transaksi jual beli sebelum memahami hukum akad jual beli, maka dia akan terjerumus ke dalam riba, kemudian akan terjerumus lagi. Apalagi di zaman sekarang sudah marak, ya, praktek riba ini tersebar di mana-mana. Riba itu macam-macamnya. Riba itu ada macam-macam. Ada ribaul fadl, ada riba nasa, ya. Jadi riba itu bukan hanya hutang piutang yang mendatangkan kemanfaatan, bukan itu saja, banyak macam-macam riba. Nah, orang yang melakukan jual beli, paling tidak dia mengetahui tentang masalah hukum jual beli. Nah, untuk masalah riba, ada riba fadl, ada riba liyad, ada riba an-nasa. Contoh di antara riba, misalnya seseorang membeli emas. Seseorang ini membeli emas, wazannya, beratnya 8 gram. Dengan emas juga, tapi wazannya 10 gram. 8 dengan 10, kan sudah ada lebihan itu. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh, termasuk daripada riba. Atau misalnya sedikit selisihnya, emas 8 gram dengan emas juga 8,2 gram. Oh, cuma sedikit. Tetap tidak boleh, ya, tetap tidak boleh, karena di situ ada lebihan 0,2 gram, riba juga, ya. Atau juga kadang-kadang, nah, termasuk daripada riba fadl itu ribaul qarad. Riba qarad ini wa huwa majarra naf'an lil muqrid, akad piutang yang mendatangkan keuntungan bagi orang yang menghutangi. Artinya kalau memang hutangnya 10 juta, ya 10 juta. Tidak boleh 10 juta ada bunganya nanti sedikit 0, sekian persen. Akhirnya jatuhnya nanti itu bayarnya sekitar misalnya 11 juta misalnya. Ya, ini tidak boleh. Karena di situ ada keuntungan, ya, akad piutang yang mendatangkan keuntungan bagi orang yang menghutangi tersebut. Nah,
termasuk riba juga apa? Riba liar. Contoh begini, ada orang jual emas, kebetulan ada kawannya, temannya datang, naksir dengan itu barang. Si penjual tahu bahwasanya si pembeli ini sudah, katakan ya, kawan dekat lah, kawan dekat. Dia kenal, fulan-fulan dia kenal. Sehingga apa? Dia kebetulan tidak bawa uang. Kebetulan dia naksir, barangnya tinggal satu. Ya sudah, aku beli emas ini, besok nanti uangnya aku bawakan. Ini tidak boleh seperti ini. Ya, tidak bisa seperti ini. Jadi harus si penjual ini, si pembeli dia menerima barangnya, dan si penjual dia menerima daripada uangnya. Jadi tidak bisa misalnya aku bawa dululah emasnya, besok uangnya aku antar, tidak bisa. Terus caranya, jauh masalahnya. Caranya supaya bisa bagaimana? Supaya tidak terkena riba, gampang. Misal begini, emasnya harganya berapa? Katakan misalnya emasnya 3 juta, misalnya 3 juta sekian gram misalnya. Kebetulan dia nggak bawa uang. Caranya bagaimana? Datangi kasirnya. Kalau kebetulan si penjualnya sekaligus kasir, bilang sama dia, bisa nggak aku hutang dulu uang 3 juta ya, aku hutang 3 juta, aku pinjam dulu. Untuk apa? Dia pinjam 3 juta untuk bayarin emas ini ya, aku bayar 3 juta ya, aku beli emas ini 3 juta, dia mau aku jual. Kan si penjual menerima uang 3 juta, si pembeli menerima emas. Besok tidak masalah dia transfer, atau dia datang, dia bayar hutang, bukan bayar emas itu, tidak masalah kalau begitu. Tapi kalau misalnya bawa aja, aku kenal lah, tahu rumahnya di mana, tahu saja, bawa aja, tidak bisa ya. Ini termasuk daripada riba juga. Nah, makanya orang ketika melakukan jual beli itu harus tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Nah, di antaranya apa? Di antara syarat barang yang dijual, syurutul ma'qudi alaih. Di antara syarat barang yang dijual apa? An yakuna tahiran. Kalau dia mau menjual sesuatu, barang yang dijual ini adalah barang yang suci. Jangan barang yang najis ya. Tidak sah kalau dia menjual barang-barang yang najis. Seperti apa misalnya? Menjual kulit bangkai, menjual kulit bangkai, atau menjual anjing, menjual babi, ini tidak sah. Adapun menjual sesuatu yang katakan bisa disucikan dengan dibasuh, tidak masalah. Bisa disucikan dengan cara dibasuh, tidak masalah, boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Jadi syaratnya an yakuna tahiran, barang yang dijual ini suci. Kemudian apa? Barang yang dijual ini juga an yakuna nafi'an, barangnya itu ada manfaatnya. Jangan menjual barang-barang yang tidak bermanfaat ya. Jadi harus yang dijual barangnya ini barang yang bermanfaat. Contohnya apa? Jual kitab misalnya, jual beli kitab bermanfaat, atau jual beli pakaian bermanfaat, jual beli alat-alat rumah tangga bermanfaat. Tapi kalau yang dijual ini yang tidak ada manfaatnya ya, tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh. Kemudian juga syaratnya apa? An yakuna maqduran ala tasallumihi. Barang yang dijual ini dapat diserah terimakan. Barang yang dijual ini dapat diserah terimakan ya, dapat diserahkan kepada siapa? Pembelinya. Tapi kalau barangnya tidak dapat diserah terimakan, nah bagaimana si pembeli ini menerima barangnya tersebut? Jadi syaratnya barang yang dijual ini harus dapat diserah terimakan. Kemudian juga apa? An yakuna mamlukan lil ba'i. Barang yang dijual itu milik orang yang menjual ya, milik orang yang menjual. Atau misalnya yang menjual ini wakil ya, katakan ya anak buah misalnya, tapi
sama bosnya sudah diberikan wewenang untuk melakukan transaksi jual beli, tidak masalah. Makanya hati-hati. Seperti kadang-kadang sering terjadi ketika masalah zakat fitrah. Zakat fitrah kan alhamdulillah sekarang sudah mulai ngerti, sudah mulai tidak dipraktekkan lagi. Dulu masih kadang-kadang satu kresek berisikan beras yang dijual itu, yang dibeli itu, dijual beli itu terus ya. Padahal seperti kalau ditunjuk oleh pemerintah ya, itu amil ya. Tapi kalau bikin sendiri itu namanya wakil ya, namanya wakil. Dan wakil ini tidak memiliki barang ya, wakil ini tidak memiliki barang tersebut, dan wakil tidak boleh menjual karena bukan punya dia barangnya tersebut. Jadi tidak boleh seseorang misalnya menjual barang yang bukan punya milik dia. Beda kalau misalnya kita si pemilik barang ya, pemilik barang memberikan mandat, memberikan perintah, atau dia berwakil kepada orang lain untuk menjual belikan barangnya dia, tidak masalah karena sudah ada izin daripada pemilik barang. Tapi kalau misalnya orang bukan punya dia barangnya, tidak boleh dia menjual. Jadi syarat barang yang dijual ini adalah harus milik daripada orang itu sendiri ya, kalau bukan punya dia, tidak boleh dia menjual. Misalnya apa? Misal begini, katakan ini mikrofon ya, ini bukan punya kita ya, punya orang lain. Terus tiba-tiba, atau HP misalnya ya, ada HP harganya katakan 3 juta misalnya, lalu tiba-tiba kita jual Fulan nih, mau beli HP kah? Berapa? Dah, biar harga spesial 2 juta. Padahal bukan punya kita, punya orang. Tidak boleh ya, tidak boleh kita menjual barang punya orang lain ya. Beda kalau misalnya orang tersebut minta tolong sama kita, minta jualkan, ya tidak masalah karena memang ada perintah, ada mandat daripada dia untuk menjual barangnya tersebut. Kemudian juga syarat barang yang dijual itu an yakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan. Barang yang dijual itu diketahui jenisnya, kemudian diketahui kadarnya, diketahui sifatnya. Kita tahu, oh ini beratnya sekian, oh ini warnanya begini ya, oh ini barangnya begini. Paling tidak kita mengetahui barang tersebut. Mau beli barang tapi kita tidak tahu beratnya berapa, warnanya apa, jenisnya apa, tidak tahu ya. Berarti apa? Untung-untungan belinya ya. Seperti misalnya beli kucing dalam karung ya, nggak bisa dilihat, untung-untungan. Iya kalau kucing, kalau bukan ya, atau mungkin batu saja isinya. Nah ini ada unsur penipuan nanti ya. Jadi harus jelas jenisnya, kadarnya atau sifatnya. Nah juga di dalam jual beli itu ya, supaya jual beli itu sah, ini paling tidak ada yang namanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Dan ini sudah banyak ditinggalkan. Ini sudah banyak ditinggalkan di dalam masalah transaksi. Ya memang sebagian ulama mengatakan untuk hal-hal yang kecil ya tidak masalah, tidak pakai ijab dan qabul. Ya ada juga yang mengatakan walaupun transaksi yang besar, cuma alangkah baiknya untuk kita berhati-hati mau transaksi dalam jumlah kecil ataupun jumlah besar, ini paling tidak ada yang namanya ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul. Nah, ijab itu ada sharih, ada kinayah. Sharih itu lafadznya jelas, sharih itu lafadznya jelas. Sharih itu
ma dalla ala tamlik dalalatan qawiyatan mimma shtuhira. Lafaz yang menunjukkan atas penyerahan kepemilikan dalalatan qawiyatan, dengan indikasi yang kuat, ya, dengan indikasi yang kuat mimma shtuhira, dari lafaz yang sudah masyhur, dari lafaz yang sudah ma'ruf atau masyhur. Itu kalau sharih, lafaznya jelas. Nah, ijab ini biasanya dari penjual. Misalnya contoh saja, ya. Kalau lafadznya yang sharih itu misalnya aku jual barang ini, ya. Aku jual barang ini. Ada juga kinayah. Secara kinayah itu kiasan. Seperti apa? Misalnya aku serahkan barang ini kepadamu. Atau juga dia mengatakan ambil ini barang, tapi bersama wayasihu biniyah, sah kinayah dengan niat jual beli, ya. Kinayah itu sah kalau disertai dengan niat jual beli, seperti itu. Jadi ada sharih, ada kinayah. Itu ijab, ya. Qabul ma yadullu ala tamalluki dalalatan dhahirah, lafaz yang menunjukkan atas menerima kepemilikan yang jelas. Contoh misalnya aku terima barang ini, atau misalnya aku beli barang ini, ya. Aku tukar barang ini. Ini juga termasuk daripada qabul. Nah, ada di dalam jual beli itu namanya bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah. Apa bai'ul mu'athah ini? Wa huwa an la yujada lafdun minal aqidaini asna al bai'. Au yujida min ahadihima. Ya. Kita ulangi, bai'ul mu'athah wa huwa an la yujada lafdun minal aqidaini asna al bai', yaitu tidak didapati lafaz daripada orang yang bertransaksi ini asna al bai', di tengah-tengah jual beli. Artinya tidak ada ijab qabul antara keduanya. Au yujada min ahadihima dunal akhar, atau apa? Didapati cuma salah satu dari duanya, entah penjualnya saja atau pembelinya saja, atau dua-duanya tidak ada sama sekali. Ini fahadal bai'u la yasih 'alal mu'tamad. Maka jual beli yang seperti ini tidak sah menurut pendapat yang mu'tamad. Kenapa? Enggak ada ijab qabulnya. Yang ini apa? Ambil barangnya, ini nyerahkan uangnya begitu saja. Ini bai'ul mu'athah. Nah, dikatakan di sini waqtaran Nawawi sihatal bai'il mu'athah fi kulli ma yu'addu biha bai'an fi urfin nas. Al-Imam Nawawi, ya, beliau berpendapat sah bai'ul mu'athah, jual beli yang tidak disertai ijab qabul ini, beliau berpendapat hukumnya sah. Tapi apa? Fi kulli ma yu'addu biha bai'an fi urfin nas. Di setiap apa yang dianggap jual beli di dalam masyarakat umum. Imam Nawawi berpendapat yang penting itu termasuk jual beli dianggap sah saja. Ini menurut pendapat Imam Nawawi, bai'ul mu'athah. Nah, wa madhabul Imam Abi Hanifah. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, ya, beliau ada berpendapat apa? Yasihu bai'ul mu'athati fil muhaqqarati wala yasihu fi ghairiha. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, bai'ul mu'athah ini sah, tapi dalam perkara-perkara yang kecil. Jual beli transaksi yang kecil. Apa? Makan pentol, ya. Walaupun nggak bilang sama pamannya, man, tukar mana? Oh ya, aku jual. Walaupun nggak bilang begitu, kan pentol seberapa lah paling harganya. Atau jual beli permen, gulaan, ya. Tapi kalau ini di dalam perkara-perkara barang yang nilainya kecil, dalam madhab Imam Abu Hanifah sah-sah saja. Tapi kalau sudah transaksinya
jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, ini tidak bisa seperti ini. Nah, terus bagaimana? Ya walaupun katakan ada saja pendapat ulama yang berpendapat walaupun tidak ada ijab dan qabul sah. Alangkah baiknya bagi kita untuk tetap ketika melakukan transaksi jual beli paling tidak ada ijab dan qabul. Untuk lebih kita berhati-hati, ya, lebih kita berhati-hati seperti itu. Dan kita paling tidak membiasakan seperti itu. Ya mungkin kalau di tempat kita sudah umum, ya kita mengatakan man tukarlah, ya Pak Haji tukarlah, mungkin orang ngerti sudah, ya oh ya aku jual, ya aku jual, aku tukar, aku jual, aku beli. Tapi kalau misal kita ke suatu daerah misalnya, ke Surabaya misalnya, ya atau ke Madura misalnya, beli barang, ya transaksi, berapa harganya? 2 juta. Tukarlah, oh maaf nggak bisa ditukar barangnya. Nggak bisa ditukar, barang yang sudah beli tidak bisa ditukar. Loh enggak, bukan gitu, aku tukar, nggak bisa ditukar. Nah ini mungkin karena tidak tahu, ya. Bahkan ujung-ujung berkelahi di situ. Gara-gara mau tukar, maksudnya tukar apa? Mau aku beli barang ini maksudnya. Oh ya aku jual, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-12 di antara adab tatkala bekerja itu apa? Mempelajari perbedaan antara mata uang asli dan palsu supaya apa? Supaya tidak tertipu. Terutama bagi pedagang, paling tidak dia ngerti mana uang asli, mana uang yang palsu. Kadang-kadang ada juga orang yang tega. Orang yang tega itu ada juga. Kadang-kadang sudah tahu yang jualan ini tua, yang jualan barang ini tua, padahal yang dijual ini barangnya pun tidak seberapa. Contoh misalnya ada seorang kakek-kakek sudah lanjut usia jualan balon, ya, atau jualan mungkin snack-snack dan lain sebagainya. Lalu dia datang, ya membeli barangnya tersebut dengan uang mainan, ya, uang monopoli misalnya. Subhanallah, kadang-kadang orang-orang tua itu tidak perhatian dengan uang itu. Yang tahunya dia terima uang saja, padahal ini uang palsu, uang mainan. Yang beli juga terlalu, ya, sudah tahu ini orang mencari rezeki, yang dia ini bahkan untuk mendapatkan barang tersebut harus meminta dulu kepada seseorang, ya, pinjam dulu barangnya, izin dulu untuk dijualkan, ya, panas-panasan, hujan-hujanan, ujung-ujungnya ditipu sama orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi paling tidak harus kita kenal mana uang asli, mana uang yang palsu. Cuma kadang-kadang bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi si pedagangnya mungkin nakal juga, dia menjual barang-barang yang palsu-palsu, akhirnya subhanallah kena tipu sama pembeli dengan uang yang palsu juga, ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian juga yang ke-13, tidak mengurangi ukuran timbangan pada saat menjual karena hukumnya haram. Jadi untuk timbangan-timbangan jangan kita main-main, jangan kita curang dalam timbangan. Ya, kadang-kadang dikasih pemberat lebih supaya lebih berat, timbangannya sekian diberatin sekian, jangan, ya. Kalau katakan memang timbangannya 2 kilo ya 2 kilo, kalau timbangannya katakan 5 gram ya 5 gram, jangan kita kurangkan. Ini hukumnya adalah haram. Nah, berdasarkan firman Allah, auful kaila wala takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasi al mustaqim wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'sau fil ardi mufsidin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kalian merugikan manusia atas hak-haknya, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Jadi kalau mau kita itu menjadi pedagang-pedagang yang diberkahi dagangannya, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah pedagang-pedagang yang jujur, pedagang-pedagang amanah, pedagang-pedagang yang memudahkan para pembeli ketika melakukan transaksi. Jangan jadi pedagang yang suka ngakal,
pedagang yang suka menimbun barang dagangannya, pedagang yang suka mengurangi timbangan-timbangan, pedagang yang suka memuji-muji barang dagangannya padahal tidak sesuai dan lain sebagainya. Jangan. Kemudian juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Siapa? Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta untuk dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain maka mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka semua akan dibangkitkan. Ya. Kadang-kadang ada juga ya, misalnya suruhan, entah suruhan kantor atau suruhan apa, ya sering kadang-kadang minta nota kosong, diisi sendiri, lebihannya masuk ke kantor. Ya. Totalnya berapa? Oh totalnya 2 juta, tolong minta nota kosong. Nanti dia tulis sendiri, padahal 2 juta. Ya, nanti ditulis 2 juta 500, 500-nya masuk. Kamu tidak boleh seperti itu. Ya, hati-hati. Makanya jangan sembarangan kalau kita ini memberikan amanah kepada seseorang, mempercayakan sesuatu kepada seseorang, cari yang betul-betul amanah. Ya, cari yang betul-betul orang tersebut ini amanah dengan apa yang kita perintahkan. Kenapa? Ini nanti berbahaya buat kita dan berbahaya untuk dia. Kita akhirnya rugi, dia juga berdosa. Ya. Jadi jangan sembarangan mempercayakan amanah kepada seseorang. Nah, di sini disebutkan yang dimaksud dengan orang-orang yang curang dalam surat Al-Mutaffifin di atas adalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Nah, di sini disebutkan juga dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, maka diketahui bahwa penduduk Madinah termasuk orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang. Kemudian setelah ayat ini turun, maka penduduk kota Madinah termasuk orang yang paling jujur dalam menimbang dan menakar. Jadi dulu di zaman-zaman jahiliyah itu banyak orang-orang Madinah ini mereka curang dalam menakar dan menimbang. Kemudian setelah Nabi sampai di kota Madinah dan beliau tahu kelakuan penduduk kota Madinah, akhirnya turun ayat ini. Yang turun ayat ini yaitu wailul lil mutaffifin tadi. Sehingga mereka berubah menjadi orang yang paling jujur dalam menakar dan menimbang. Kemudian yang ke-14, di antara adab ketika bekerja tidak memuji barang dagangannya meskipun pujian tersebut benar. Jadi nggak perlu kita suka muji-muji barang dagangannya. Apalagi pakai sumpah, dipuji-puji dengan tujuan untuk apa? Mancing orang dan sebagainya. Ya paling tidak orang kalau jual begitu, ya, paling tidak keramah tamahannya itu juga dilakukan. Orang kalau masuk toko, ya masuk toko, meremut. Orang mau mikir mau masuk tuh mikir, ya. Mau masuk mikir kadang-kadang, mau salah yang jaga. Ya. Belum apa-apa sudah malas lari mau masak. Tapi juga jangan genit. Ya. Jangan terlalu genit juga. Yang kalau yang masuk tua biasa saja. Ya. Tapi kalau sudah masuk yang muda-muda, apalagi dia yang mana lagi, nah ini bagus, ini lagi ya. Jangan seperti itu. Kemudian yang ke-15, janganlah seseorang ini terlalu berlebihan ambisi dalam mencari harta dunia sehingga akan mengurangi semangatnya dalam urusan akhirat. Seperti apa? Akhirnya dia terlalu berambisi, kerja, dunia, akhirnya apa? Dia nggak hadir lagi majelis taklim, tidak hadir lagi majelis zikir. Kenapa? Harta dunia semakin dikejar, semakin jauh. Ya. Cukuplah
Kita misalnya pagi ya usaha di toko di pasar sampai sore, ya pada umumnya seperti itu, pagi sampai sore, sore pulang. Sudah, mungkin ada di dunia ini hanya untuk dunia saja. Nah, bekal kita untuk akhirat mana? Ya, bekal kita untuk nanti sanggup kita ke akhirat apa? Jadi harus kita punya sanggup juga, punya bekal juga untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja, sampai subuh lagi begitu. Akhirnya nggak ada keberkahan. Dia selalu merasa kurang dan kurang terus. Tapi kalau orang yang katakan pagi misalnya di toko di pasar, sore pulang, malam dia luangkan waktu untuk akhirat, hadir menulis taklim, hadir menyikir dan sebagainya. Walhasil ada waktu bagi dia untuk urusan akhirat. Insya Allah dia punya usaha diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai menjadi orang yang terlalu berambisi mengejar dunia. Dunia semakin dikejar makin jauh, dikejar tambah jauh. Ya. Kita pakai gigi 1, dunia gigi 2. Kita pakai gigi 2, dia gigi 3. Ya. Kita pakai gigi 3, dia pakai nos, turbo. Tambah jauh. Ya. Tapi kalau orang yang katakan dia lebih mengutamakan akhirat, ini selalu dunianya ngejar dia sendiri. Dunianya akan datang kepada dia sendiri. Syekh Muhammad bin Idris bin Ali bin Ibrahim Marjul Fuhli, beliau berkata dalam mutiara syairnya, masalur rizqil ladzi tatlubuhu masalur dilli alladzi yamshi ma'ak. Perumpamaan rezeki yang kamu cari, yang kamu kejar, itu bagaikan suatu bayangan yang antara tudrikuhu muttabi'an fa idza wallaita anhu tabi'aka. Kamu tidak akan dapat menjadikan bayangan tersebut mengikutimu, akan tetapi jika kamu berpaling darinya, maka niscaya bayangan tersebut akan mengikutimu. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi jangan terlalu kita ini berambisi dalam harta dunia. Tetap kita usaha biar kita mencari nafkah untuk menghidupi anak kita, mencari nafkah untuk menghidupi istri kita, menghidupi keluarga kita, tidak masalah. Cuma jangan sampai kita ini tidak ada waktu sama sekali untuk daripada urusan akhirat kita. Ya, bahkan nanti di hari kiamat ya, itu ada orang-orang yang sangat menyesal. Ya, mereka menyesal sekali. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang selama hidup di dunia dia punya waktu, ada waktu untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak menggunakan waktu tersebut untuk menuntut ilmu. Menyesal mereka. Jadi paling tidak kita mungkin ya seminggu sekali, paling tidak luangkan waktu ya, atau mungkin ya 2 minggu sekali. Coba kalau misalnya belajar sebulan sekali, sambungannya nanggung ya, nanggung sambungannya, bahkan mungkin bisa lupa ya. Tapi kalau misalnya seminggu sekali ya masih lah. Sama orang kalau nonton film ya, nonton film apalagi episodenya panjang. Kita nonton episode pertama kan penasaran tuh episode keduanya seperti apa. Kita ikuti terus, akhirnya tahu kita alur cerita daripada itu kisah. Tapi kalau kita nonton misalnya tiba-tiba langsung episode 25, tidak tahu kita jalan ceritanya dari awal seperti dan menuntut ilmu bisa instan ya. Memang godaan orang menuntut ilmu ini macam-macam ya. Apa? Gelisah gitu ya, gak nyaman, panas, gatal, ini ngantuk dan lain sebagainya. Itu godaan seperti itu ya. Kenapa? Memang syaitan gak suka. Syaitan itu tidak suka kalau orang-orang ini belajar menuntut ilmu. Makanya iblis itu paling susah mengganggu orang yang berilmu.
dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Kalau orang yang ahli ibadah itu gampang bagi syaitan untuk mengganggu, menggoda mereka. Tapi kalau sudah orang itu berilmu, faqih misalnya, susah bagi iblis itu untuk menggoda mereka. Ya. Bahkan pernah terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ketika beliau ini berada di suatu tempat, tiba-tiba ada cahaya terang. Lalu ada suara, "Ya Abdul Qadir, abahtu lakal muharramat." Wahai Abdul Qadir, aku halalkan kepada engkau apa-apa yang diharamkan. Beliau ini orangnya alim juga abid tadi. Ya. Beliau ini alim, orangnya berilmu. Beliau tahu ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ini dari iblis, dari syaitan. Apa kata beliau? Ihsya ya lain. Ya, pergilah engkau wahai yang terlaknat. Akhirnya itu hilang cahaya. Ya. Lalu ada suara. Lalu si iblis ini mengatakan, dengan cara ini aku telah menyesatkan 70 orang ahli thariqah. Dengan cara seperti ini aku telah menyesatkan 70 orang ahli thariqah dan berhasil. Ketika mengganggu beliau gagal. Kenapa? Beliau berilmu. Ya. Oke, yang penting orang menuntut ilmu itu penting. Jangan sampai nanti ketika orang ini jauh daripada ilmu, hatinya kosong, juga tidak ada di suatu tempat. Ya. Padahal ini syaitan, iblis menyesatkan dia. Ya, hati-hati. Kemudian yang selanjutnya adalah adab hutang piutang. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.